Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga RT 4 akan membuat video simulasi pembuatan kompos di rumah tangga. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Pak Windu. Pak Windu silakan. Terima kasih Pak RT. Ya, jadi teman-teman semua, ini salah satu alat untuk mengkompos organik ya. Jadi sampah-sampah organik kita kayak sayuran, terus ikan, ayam, masukin aja ke sini. Dan ini adalah sistemnya anaerob, artinya tidak ada udara yang masuk. Jadi tidak ada tidak ada binatang yang masuk ke dalam sini. Karena kalau ya ada belatung atau apa, itu pasti ada laler yang masuk. Jadi pada saat kita gunakan langsung ditutup rapat. Kayak gitu. Ini terdiri dari si tongnya sendiri, kemudian ada untuk POC-nya, yang ini untuk cair, yang ini untuk padat. Nah, nanti ini kita install dulu sendiri. Ini gampang installnya seperti install Gucci Aqua atau galon ya. Tinggal dibuka. Masukkan seperti ini. Installnya sangat mudah sekali, tidak perlu, atau nonton di YouTube juga banyak tutorial lebih detailnya ya. Kemudian ini kita taruh, tempatkan di paling bawah karena ini sudah dibolong-bolong. Sudah dibolong-bolong untuk aliran airnya. Jadi kalau sampah-sampah organik kan biasanya basah tuh. Jadi kita tinggal taruh aja gini. Nah, taruh begini. Nah, kemudian ini di dalamnya itu sudah include pipa sama semprotan sama si starternya sendiri nih untuk sebagai bakteri pengurainya. Nah, kalau untuk cara penggunaannya ada juga nih, tinggal dibaca aja. Nah, cuma di sini tidak dijelaskan adalah awal kali yang harus dilakukan. Nah, ini kita taruh di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah ini ada pipa. Diangkat. Ada pipa shock. Seperti ini ya. Nih. Ya, ini cuma ditaruh doang. Cuma dipasang aja begini. Oke. Kemudian kita taruh begini. Nah, yang perlu diperhatikan itu sebetulnya ini. Tempat hidup awal kali, pertama kali si bakteri. Jadi kita kasih tempat hidupnya dia lah. Bisa sekam bakar. Yang paling bagus sekam bakar sebenarnya, cuman nggak ada. Ini ada sekam biasa atau kompos yang untuk tanaman yang bisa kita beli di tempat tanaman ya, toko-toko bunga. Kita awur aja sini. Awur aja nih. Awur bahasa Indonesianya apa ya? Jadi awur. Ya. Tabur. Ditabur ke dalam. Oke. Atau kalau tidak ada, yang pertama kali dimasukkan adalah sampah kering, daun-daunan. Nah, kalau sudah, nanti kita semprotkan dengan ini. Nah, ini diisi dulu. Nah, ini diisi dulu. Nah, dosisnya, takarannya, ini nih, kita kocok dulu. Takarannya itu adalah 1 tutup botol. Hati-hati karena ini mengandung gas ya. Ya, 1 tutup botol ini untuk penuh penuh yang botol yang sedikit berarti. Sedikit aja. Irit aja. Nah. Dah. Segitu doang. Nah, ini baru diisi air. Nah, setelah diisi dengan 1 tutup botol yang bakteri tadi penuhin air. Nah, kita semprotkan dulu nih ke si media yang tadi kita kasih awalan tadi di sekamnya. Biar bakterinya hidup. Sampai habis atau enggak? Apanya? Itu ya. Enggak, sampai basah aja. Sampai basah aja, sampai kelihatan basah yang rata. Nah, ini fungsinya supaya bakterinya rata di sini dan media
komposternya siap. Nah. Nah. Oke. Berarti udah. Kalau begini sekarang sudah siap nih, sudah siap digunakan untuk sampah-sampah organik. Tinggal kita masukkan aja sampah organiknya ke sini. Bisa langsung atau kasih tunggu dulu nggak? Enggak, bisa langsung. Tapi setiap memberikan sampah organik, kita semprot lagi pakai ini cairan iya. ini Ada sampahnya itu. ke sampahnya langsung. Habis itu ditutup rapat lagi. Nah, di sini kan nggak ada celah udara nih, Ya. nggak ada celah udara, jadi sebenarnya aman lah. Nggak ada laler yang masuk sini nih. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Ini berpotensi bergas nggak? Karena ketutup rapat. Kalau potensi gas ada, tapi kecil karena sudah ada medianya. Jadi bakteri itu pasti ngurai, mengurai yang ada di dalam ini. Nah kan setiap hari kan pasti kita buka nih, Ya. kita buka. Nah memang ini nanti agak sedikit bau lah, tapi dia tidak akan keluar. Nah nanti kalau habis dimasukin, semprot lagi, habis masukin semprot lagi, dan kita tutup. Kayak gitu udah. Sampai penuh, ini biasanya tergantung dari masing-masing rumah tangga. Kalau sering masak ya dia cepat penuh. Tapi kalau misalkan jarang masak ya penuhnya agak lama. Tapi untuk mengkomposnya sendiri itu range waktunya sekitar 2-3 bulan. Untuk yang padat, untuk yang cair itu bisa dipanen setelah 1 bulan biasanya. 2 minggu atau 1 bulan lah. Itu bisa dipanen. Kalau nanti tinggal dibuka aja keran yang ada di sini untuk yang pupuk cairnya, kemudian diangin-anginkan 2-3 hari lah. Mana lah, taruh aja di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari lah. Setelah itu baru bisa digunakan ke tanaman. Langsung ditanamin apa? Langsung disiram ke tanaman. Iya, tapi itu sebagai starter ya. Paling satu tutup botol paling nanti untuk 1 liter. Perbandingan 1:1 lah. Apa aja yang boleh dimasukkan dan nggak boleh dimasukkan? Sebetulnya apa aja bisa dimasukkan nih, tapi yang lebih baik sebenarnya sayuran, kemudian daun-daunan lah, daun-daun kering atau segala macam. Tapi kalau yang yang kita uji coba itu apa aja kita masukkan, mau daging, mau ikan, mau apa, tulang gitu loh. Cuma nanti dia akan sedikit lama untuk menjadi komposnya. Kalau yang daun-daunan kan cepet gitu loh. Nanti dia akan menghitam, akan berubah warna menjadi hitam gitu. Sampahnya ini jadi hancur gitu atau gimana? Ada yang hancur, ada juga yang enggak gitu, masih berbentuk lah kayak ikan, kepala ikan gitu, karena kan dia nggak terlalu lama lah, 2 bulan 3 bulan kita panen kan dari sini kan untuk tanaman, dan itu bisa langsung digunakan. Beda dengan yang pupuk cair ini, bedanya itu sih gitu. Kalau sisa nasi gitu boleh? Boleh. Sisa nasi, kan biasanya sisa nasi itu kita buang ya gitu kan. Bisa buang di sampah. Nah itu karena sampah-sampah organik itu kan memang menimbulkan bau gitu. Makanya dimasukkan ke sini, kita tutup rapat supaya baunya tidak keluar gitu. Dan makanya ini juga harus, jangan lupa nih, cairan ini nih setiap habis buang sampah harus disemprot lagi, gitu. Kalau lupa? Kalau lupa nyemprot? Ya enggak, kalau lupa ya ya besoknya juga nggak apa-apa gitu. Enggak selalu gitu loh. Tapi istilahnya kan semakin banyak yang kita semprotkan, bakterinya semakin banyak nih di dalam nih. Untuk memproses si sampah-sampah organik menjadi komposter. Kalau udah penuh, nunggu 2 bulan aja gitu. Nunggu 2 bulan aja. Nggak bisa masuk situ lagi. Nah, itu sebenarnya ada beberapa tipe nih yang model begini. Ini adalah yang paling kecil lah yang dijual di pasaran. Cuma kalau ini akhirnya ya nunggu sampai penuh. Setelah ini penuh, ya tutup rapat atau dibuang ke tempat tong sampah organik yang lebih besar. Misalkan kalau di RT sini kan ada yang lebih besar. Nah, itu buang aja ke situ. Nah, nanti ini bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau kita beli yang besar, yang warna biru tuh, tong biru, itu dia ada bukaannya, di sini ada pintunya. Jadi kalau sampah organik itu semakin lama semakin menyusut kan? Nah, semakin menyusut. Nah, setelah dia sudah ada sekitar
3/4-nya dari tong, yang ini sudah bisa dipanen. Kita buka pintunya, kita ambilin. Bisa dipakai pupuk gitu. Bisa dipakai di pupuk. Jadi kan turun lagi dia kan. Otomatis yang sampah baru yang ada di atas kan turun lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak kebuang juga. Gitu. Dan kalau misalkan yang sekarang itu ada di sininya ada corongnya memang nih, ada kayak corong untuk si maggot masuk. Jadi nanti dia apa namanya ada ya secara alami lah. Tapi kalau yang untuk ini memang didesainnya makanya kalau dibuka pasti agak bau nih karena tidak ada udara sama sekali nih yang keluar nih. Gitu kita tutup rapat di sini. Itu. Ya mudah-mudahan dengan ini ya warga kita mengajak sih menghimbau warga supaya mari kita olah sampah di rumah supaya tidak sampai ke TPS atau TPA. Jadi kadang karena kita tidak tinggal di sebelah TPA atau TPS makanya kita kurang peduli nih gitu kan. Tapi walaupun tidak terlalu dekat kayak misalnya yang di Bantar Gebang gitu kan itu sampai ke Cibubur aja kecium bau gitu loh. Dan di sini kan cuma berapa kilo nih ke TPS Cipecang kan cuma dekat ini. Kalau di situ semakin banyak ya baunya sekarang sudah sampai Taman Tekno. Nah, kadang-kadang sampai sini juga gitu loh. Tapi kalau kita semua warga masyarakat sekitar kita udah menyadari untuk memilah mana sampah organik mana non organik, ya mudah-mudahan sampah itu benar-benar yang non organik aja yang masuk ke sana. Karena kalau sampah non organik itu bisa diolah lagi lah gitu loh. Yang organik ya bank sampah, Pak. Iya. Nah, kalau non organik kalau bank sampah ada yang bisa dijual gitu kan. Kalau yang organik ya kita jadikan pupuk. Nah, kalau misalkan skalanya udah besar ya silakan jual di Tokopedia atau di mana online shop. Ya bisa juga gitu loh. Atau punya tanaman di rumah ya silakan aja sih. Gitu. Kalau di sini kan di RW sini kan ada memang ini kan nanti setelah bingung buang komposnya ya warga sini ke sini aja biar buat pupuk yang ada di sini. Namanya apa nih, Bu? KWT, Pak. KWT, Kelompok wanita tani. Gitu. Mungkin kita ada sesi lagi lah untuk memperbanyak probiotik deh. Ya. Supaya kita nggak selalu beli dari pabrikan gitu kan. Kita udah punya stok jadinya kan untuk ini. Ya itu bisa dikelola di rumah masing-masing karena kan satu botol yang galon itu kan bisa tuh buat memperbanyak tuh sekitar 20 literan itu bisa lama lah orang kita makanya cuma disemprot-semprot doang kan. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Windu mengenai pembuatan kompos dari sesi rumah tangga. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita semua bisa memulai mengurangi sampah dari rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih.